Ceritanya dimulai dari seorang pria yang berdiri di pinggir tebing, mau mengakhiri semuanya karena dia ngerasa dirinya lemah. Dia loncat dengan mata terbuka lebar dan senyum, sembunyiin rasa sakitnya. Bilang kalau nggak ada alasan buat dia tetap hidup karena nggak pernah ngapa-ngapain yang berarti. Dia yakin banget hidupnya paling buruk. Dan pas dia lagi mau ketemu ajalnya, matanya penuh penyesalan. Di momen ini, kita dibawa mundur ke masa lalu dan lihat sekelompok petualang. Ada sekelompok petualang yang lagi lawan monster di dalam dungeon. Ada pendekar pedang dari tim petualang itu, namanya Zoid, yang maju ngelawan monster gede mirip tikus. Sementara itu, penyihir tim mereka, Jolin, lagi sibuk ngucapin mantra buat ngabisin monster itu. Nah, cowok yang tadi disebut ternyata ada di tim mereka juga. Dia berdiri di belakang Jolin kayak orang kalah, dan jelas banget kalau dia cuma jadi beban tim. Ironisnya, kerjaannya malah bawa-bawa barang timnya. Setelah Jolin selesai dengan mantra api, dia ngeledakin monster tikus itu. Abis ngalahin monster, Jolin sama Zoid ngeliat ke Ain, yang mereka panggil pemulung, dan nyuruh Ain buat ngumpulin barang-barang dari mayat monster. Karena terlalu lemah, Ain malah jatuh sendiri, bikin malu di depan orang-orang yang udah nganggap dia gak berguna banget. Zoid langsung mulai ngebully Ain yang malang itu, karena dianggap beban banget. Tapi, Jolin tiba-tiba nyetop Zoid, bilang supaya dia jangan keras-keras sama Ain. Dia bilang, Ain cuma orang biasa, kayak kita-kita, beda sama mereka yang berkasta tinggi. Ain minta maaf karena jatuh, ngasih tahu kalau dia lagi bawa beban berat di punggungnya, yang bikin dia kehilangan keseimbangan. Tapi ya udahlah, Ain tetap harus ngelakuin kerjanya, dan dia pakai satu-satunya kemampuan yang dia punya, yaitu appraisal buat ngecek monster itu. Ain kasih tahu kita kalau kerjanya sebagai appraiser, yang di dunia ini dianggap pekerjaan yang sangat rendah, makanya dia diperlakukan kayak sampah sama orang-orang. Di dunia ini, pas seseorang lahir, mereka dikasih kelas pekerjaan sama Dewi Cahaya, dan keterampilan sama Dewi Kegelapan. Keterampilan bisa dikuasai biar dapat kemampuan yang berbeda-beda, tapi pekerjaan itu tetap selama hidup mereka. Jadi, pekerjaan itu jadi penentu seberapa pentingnya seseorang di mata orang lain. Sistem peringkatnya kayak piramida, membagi pekerjaan jadi 3 kelas. Ada rare, high common, yang dimiliki Jolin sama Zoid, dan low common, yang ada di bawah piramida, dan ini adalah kelas Ain. Kebanyakan petani dan appraiser masuk dalam kategori low common, karena mereka bukan kelas petarung. Ain cerita kalau biasanya pekerjaan bisa diwarisin dari orang tua. Berarti kalau kamu dapat pekerjaan jelek dari Dewi karena sial, kamu masih bisa mewarisi pekerjaan orang tua kamu, yang bisa jadi kesempatan kedua. Tapi, Ain sendiri udah kehilangan kedua orang tuanya dari kecil dan terjebak dengan pekerjaan appraisernya. Walaupun gitu, Ain gak nyerah dan malah milih jadi petualang daripada petani. Berharap suatu hari dia bisa dapat keberuntungan. Jadi sebenarnya dia lagi main judi, berharap bakal ada harta terpendam yang dia temuin. Nasib Ain emang gak pernah berpihak padanya. Jadi sebagai petualang, satu-satunya yang dia lakuin adalah ngecek mayat monster buat tahu bagian mana yang bisa dipakai. Dia inspeksi mayat tikus itu, dan satu-satunya barang berharga yang dia temuin adalah giginya, yang bisa dipakai buat bikin senjata. Tapi, saking lemahnya, dia bahkan gak bisa lepasin gigi itu dari mayatnya. Ini bikin dia kelihatan banget kayak orang yang gak bisa ngelakuin tugas, bahkan sebagai pemulung. Ketidakmampuannya bikin Zoid marah, sampai-sampai dia melempar kerikil ke arah Ain. Pas Ain nunjukin sedikit ketidaknyamanan di matanya, Zoid langsung nendang wajahnya. Ngingetin Ain bahwa mereka udah ngasih kasihan sama dia dengan nerima dia ke dalam tim petualang mereka. Jadi seharusnya Ain harusnya berterima kasih sama mereka. Ain minta maaf karena udah kurang ajar, dan tanpa ngomong lebih banyak, dia langsung ngerjain tugasnya. Nerima kenyataan bahwa dunia itu nggak adil, Ain lagi berusaha ngeluarin isi dari mayat tikus itu. Sementara itu, Jolin mulai ngejek dia, manggilnya kotor dan menjijikkan,
karena nekat nyentuh tikus mati yang kotor. Hinaan itu bikin Ain makin menyesali hidupnya yang menyedihkan. Tapi buat terus hidup di dunia ini, dia terpaksa menahan perlakuan kejam yang diterimanya. Dia cuma bisa nyalahin pekerjaan dan Dewi Cahaya karena udah ngerusak hidupnya. Tapi bahkan itu nggak bakal nyelesain masalahnya. Nah, perjalanan tim mereka lanjut ke dalam dungeon dan mereka nemuin mayat Hellhound. Zoe ngasih tahu pemulung, maksudnya Ain, buat kerja lagi. Tapi Ain ragu. Dia merasa aneh banget kenapa monster squad itu bisa tiba-tiba mati di sini. Dia ingat kalau guild bilang monster-monster yang harganya mahal seperti Hellhound itu nggak ada di dungeon ini. Ini bikin Ain makin curiga sama mayat Hellhound itu. Tapi Zoe nggak peduli dan malah nendang Ain ke arah mayat itu. Nyuruhnya berhenti ngoceh dan mulai kerja. Ain ngerasa helpless, tapi dia tetap pakai skill appraisalnya. Ternyata, dia nemuin banyak bahan langka di mayat monster itu. Pas dia mulai ngumpulin bahan-bahan itu, Zoe ngeliat ada jalan lain yang menuju ke mayat Hellhound lain. Ain mulai curiga, soalnya peta yang dikasih guild bilang kalau dungeon ini cuma ada satu jalan aja. Dia ngeluh ke Zoe dan Jolene buat balik, karena nggak mau ambil risiko lagi. Tapi Zoe malah mutusin buat ngeluarin Ain dari timnya karena dia terus-menerus lawan perintah. Ain jadi mikir ulang, apalagi kondisi finansialnya yang lagi jelek. Jadi dia mutusin buat ikutin Zoe dan Jolene ke jalan baru itu. Akhirnya, mereka nemuin belasan Hellhound mati lagi. Meskipun jelas ini jebakan, Ain milih buat diam aja. Tapi pas mereka udah cukup dalam, sekawanan Hellhound hidup ngelilingin mereka. Nunjukin bahwa ini semua adalah jebakan dari awal. Karena mereka nggak bisa menang lawan banyak Hellhound, Zoe ngusulin buat mengorbankan Ain supaya mereka bisa dapat waktu untuk kabur. Dan Jolene setuju. Dengan tanpa ampun, Jolene langsung ngecast mantra paralisis ke Ain. Ninggalin dia buat jadi santapan puluhan Hellhound. Dikelilingi sama Hellhound yang menakutkan itu, Ain hampir ngompol saking takutnya. Dia digigit dari beberapa sisi oleh kepala-kepala monster itu. Dan gak lama dia mulai ngerasa sakit di tangannya. Artinya paralisisnya pelan-pelan mulai hilang. Dengan sedikit tenaga yang tersisa, dia ngambil batu dan menggunakannya buat ngebenturin kepala salah satu Hellhound. Setelah ngebenturin kepala salah satu Hellhound, Ain langsung ngambil tas buahnya dan melemparnya ke arah mereka. Pas itu, salah satu kepala monster gigit apel sebagai pembuka sebelum nyerang Ain lagi. Merasa bahaya udah dekat, dia langsung ambil kesempatan buat lari demi hidupnya yang menyedihkan. Ketika semua harapan kayaknya udah hilang, Ain tahu kalau nggak ada harapan karena pintu keluar dungeon udah tertutup rapat. Dia menyadari kalau dia terjebak sama monster-monster itu. Tapi dia balik dan lihat ada jejak darah yang kayaknya bakal nuntun dia ke tempat aman. Sayangnya, jejak itu malah bawa dia ke ujung jurang. Pas dia lihat ke belakang, dia nyadar kalau Hellhound itu udah mendekat dan bisa mengakhiri hidupnya yang menyedihkan kalau dia melangkah ke arah situ. Kira-kira apa yang akan kamu lakukan kalau jadi diri Ain? Terjebak di dua pilihan maut yang menakutkan, Ain teringat kembali pada hidupnya sebagai seorang appraiser. Dia baru aja beradaptasi jadi petualang demi bertahan hidup, meskipun dia masih pemula. Ain ngerasa kesal sama Zoe karena udah bikin dia kelihatan bodoh dan bikin dia tunduk, cuma untuk ninggalin dia sebagai umpan. Meski ada amarah di benaknya, dia nggak bisa melawan kembali. Dia mikir betapa nggak bergunanya dia, dan nggak ada yang bisa disalahkan selain dirinya sendiri karena udah lari dari pekerjaannya. Saat itu, dia nyadar kalau udah terlambat buat menyesal, jadi dia mutusin buat melompat dari tebing. Saat jatuh ke jurang yang tak ada ujungnya, dia merenungkan betapa menyedihkannya hidupnya dan terus meluncur ke bawah. Dia akhirnya menerima kenyataan bahwa hidupnya memang sampah, dan dia sekarang mengakhiri hidupnya sebagai sampah. Pas dia tergeletak tak sadarkan diri, tiba-tiba seorang wanita berpakaian putih yang lengkap datang menghampirinya dan mencium wajahnya. Setelah jatuh dari tempat setinggi itu, orang pasti mikir ini adalah akhir hidupnya. Tapi,
Keadaan berbalik ketika Ain bangun di sebuah kolam kecil. Dia masih hidup, tapi bingung banget soal alasan keberadaannya setelah kejadian yang mengancam nyawanya itu. Setelah selamat, Ain mulai ngeliat sekeliling dan nemuin pohon yang sangat indah yang dia kenali sebagai pohon dunia. Pohon ini ternyata langka banget di kotanya. Dan Ain kelihatan excited banget karena bisa ngeliat ada pohon ini di tempat yang seindah ini. Setelah mempelajari lingkungan sekitar, Ain mulai ngerasa aneh. Dia ngerasa kesepian, soalnya susah banget buat minta tolong di tempat yang sepi kayak gini. Ain mutusin buat nyari cara buat bertahan hidup dengan lari ke arah pintu terbuka yang dia lihat. Sementara itu, cewek yang udah nyelamatin hidupnya berusaha peringatin dia, tapi dia kelihatan tidak bisa bicara, padahal udah dikasih kesempatan hidup kedua. Dia malah lari ke arah dungeon terdekat yang bisa dia temuin. Dia ninggalin pohon indah itu, dan malah nyelonong ke pintu masuk labirin jelek yang bakal jadi tempat bencana buat dia. Meskipun niatnya buat kabur dan selamat setelah dia selamat, semuanya langsung salah pas dia diserang oleh binatang buas yang kelihatan kuat banget. Ain kaget dan gak bisa bergerak selama beberapa menit pertama. Hal berikutnya yang terjadi adalah telinganya dipotong tanpa ampun. Dia jatuh ke tanah dan pegang kepalanya karena rasa sakit yang luar biasa. Anak bodoh ini menolak untuk menerima hidup yang baik, dan malah milih buat berjalan ke dalam bahaya. Dia pikir dia bisa berjalan melewati monster-monster yang mungkin dia temui, atau mungkin kepalanya yang bodoh bakal dapat kesempatan hidup lagi. Setelah telinganya terpotong, keadaan jadi makin gila ketika monster itu salah sangka, mengira dia ayam bakar, dan mulai memotong bagian-bagian tubuhnya tanpa sedikit pun rasa belas kasihan. Ain pun berteriak sangat keras dan tak terkendali. Dia sekarang sadar betul bahwa kematian udah mengawasinya dan gak ada jalan keluar. Ketika monster itu mau menghabisinya, tiba-tiba muncul binatang lain dari belakang dan langsung menyerang monster itu, menyebabkan darah muncrat kemana-mana. Keadaan jadi sangat rumit, dan Ain gak bisa melihat secercah harapan di wajahnya. Selain itu, binatang itu udah ngebunuh monster supaya bisa dengan mudah mengakses mangsa aslinya, yaitu Ain. Dalam keadaan terkejut, mulut Ain terbuka lebar. Rasa takut menggerayangi tulang punggungnya, soalnya binatang itu baru aja ngebunuh monster yang sangat kuat, dan sekarang harus berhadapan dengan makhluk lemah kayak dia. Dia yakin banget bahwa yang terjadi bukanlah pertarungan, tapi kematian, karena dia sama sekali nggak sebanding dengan makhluk berbahaya rank S ini. Tanpa waktu istirahat, binatang itu meloncati Ain yang udah nyerah sama hidupnya. Pertama-tama, binatang itu mengoyak dua matanya, diikuti dengan mengangkat Ain dan menghancurkan otot-ototnya. Ain sekarang menyesali keberadaannya yang kedua, dan gak sabar nunggu mati di pelukan si beruang jahat itu. Namun, ada kejutan dalam nasib sialnya yang berulang ini. Dia bahkan gak sempat merasakan kematian kali ini, karena seorang gadis muda yang kuat datang menolongnya. Dia menyelamatkan Ain dengan sihirnya dalam sekejap mata, sambil bilang kalau dia cuma melakukannya karena wanita cantik yang sebelumnya menyuruhnya. Ternyata, dia dikirim untuk membantu Ain oleh cewek berpakaian putih yang sebelumnya, yang bahkan Ain gak tahu dia ada. Begitu Ain membuka matanya, dia hanya bisa memastikan bahwa dia selamat dan melihat gadis cantik yang duduk tepat di depannya. Melihatnya, si Ain yang mesum ini jadi terdiam dan gak bisa ngeluarin sepatah kata pun. Waktu Ain lagi terpesona sama wanita misterius yang cantik banget itu, si penyelamat sebelumnya bernama Ursula nyadarin dia buat balik ke dunia asalnya. Dia ingetin kalau Yuri, anaknya yang mahal banget itu, udah bikin teh khusus buat dia, sambil kasih tahu kalau ternyata dia tuh ibunya si cewek elf itu. Si Ursula yang udah jengkel bilang kalau anaknya udah susah-susah bikin teh buat orang gak berguna kayak dia. Maksa banget buat dia minum teh itu dengan penuh rasa syukur. Pas Ursula ngomong gitu, Ain baru sadar keunikan di balik masa depan cerah Yuri. Si cewek elf malu-malu nawarin tehnya, minta dia coba cicip dikit aja. Tapi
Ain malah ragu dan nyuruh mereka ngenalin diri dulu sebelum dia minum dari orang yang gak dikenal. Kesel sama tingkahnya, Ursula langsung suapin teh ke mulutnya dan nyuruh dia diam dan langsung minum aja. Dengan terpaksa, Ain akhirnya minum, dan meski caranya Ursula agak kasar, ternyata rasanya enak banget. Dia ngucapin terima kasih ke Yuri karena udah bikinin teh itu. Kebawa lagi sama kecantikannya Yuri. Ain spontan bilang kalau dia cantik banget, yang bikin Ursula jadi nggak senang. Ursula langsung ngasih peringatan kalau dia berani coba macam-macam sama anaknya, dia bakal ngapus keberadaan gak pentingnya dari dunia ini. Sambil mencoba menghubungkan semua fakta, Ain menduga kalau dua wanita ini yang udah nyelamatin hidupnya dan bawa dia ke pohon kehidupan. Tapi Ursula langsung ngoreksi dia dengan senyum sinis, jelasin kalau dia sama sekali nggak ada niat buat nyelamatin pecundang kayak dia. Malah justru Yuri yang sampai minta sambil berlutut biar Ursula nolong dia, yang bikin Ursula nggak punya pilihan selain ngurusin monster demi dia. Ursula ngejelasin kalau Ain seharusnya bersujud di kaki Yuri. Sam ungkapin rasa terima kasih sedalam-dalamnya dari hati nuraninya. Yuri yang malu-malu bilang ke Ain, nggak usah sampai segitunya dah. Tapi Ain tetap dengan tulus ngucapin terima kasih, manggil dia dengan namanya, dan langsung bikin Ursula marah lagi. Dia langsung kasih tendangan ke mukanya karena nada santainya. Yuri berusaha menenangkan ibunya, bilang betapa senangnya dia karena ada orang lain yang manggil namanya. Tapi Ain memotong mereka, nanya gimana bisa Ursula jadi ibu Yuri, soalnya dia kelihatan terlalu muda. Ursula sebentar stop marahnya, kenalin diri sebagai penjaga pohon dunia. Dia menjelaskan kalau di dunia ini ada 9 pohon dunia, masing-masing dilindungi oleh seorang penjaga, yang tugasnya tuh jaga dan ngelindungin dari keburukan. Ursula nambahin kalau dia udah tinggal di sini sejak pohon ini mulai tumbuh dan udah ngurus Yuri sejak saat itu. Dengan santai bilang kalau Yuri itu adalah jiwa dari pohon dunia. Ain ngerasa dengan pengakuan ini dan mulai ngerti kenapa Yuri itu cantik banget. Tanpa sadar, dia mulai menggoda Yuri yang langsung bikin Ursula marah lagi. Dia ngancem bakal nyongkel mata nakal Ain kalau dia berani ngeliatin anaknya. Kata-katanya ngingetin Ain sama monster yang melukai matanya di dungeon sebelumnya. Dia juga ingat seberapa parah luka-lukanya waktu itu. Jadi dia bingung kenapa sekarang dia bisa dalam keadaan sempurna. Ursula ngejelasin bahwa tetesan dari pohon dunia yang nyembuhin lukanya, tapi itu nggak cukup buat mengembalikan matanya yang udah hancur. Jadi dia nggak punya pilihan lain selain bikin mata baru dari bagian pohon dunia, yang bikin satu mata Ain punya warna berbeda. Ternyata, mata imitasi ini yang terbuat dari jiwa pohon, bikin dia bisa lihat lagi. Selain ngasih dia kemampuan buat lihat lagi, mata baru Ain juga bikin dia jadi lebih kuat. Semua ini dilakuin Ursula atas permintaan Yuri. Soalnya, kalau bukan karena dia, Ursula nggak bakal peduli sama orang nggak berguna kayak Ain. Ain lalu nanya ke Yuri kenapa dia rela banget bantuin dia. Akhirnya, Yuri bicara. Bilang dia ngerasa Ain itu orang yang baik ketika dia nyentuh pohon dan ngucapin terima kasih karena udah nyelamatin dia pas jatuh. Yuri merasa tersanjung dengan kata-katanya, soalnya dia adalah pohon itu, dan itulah alasan dia bantuin Ain. Dia menjelaskan kalau ada banyak orang lain yang jatuh ke jurang, dan setiap kali Yuri yang nyelamatin mereka. Sayangnya, nggak ada yang pernah ngucapin terima kasih. Mereka malah mulai ambil cabang-cabangnya setelah tahu kalau dia adalah pohon dunia, terus pergi tanpa rasa syukur. Makanya, kata-kata baik dari Ain bikin dia senang dan pengen bantu dia sebisa mungkin. Ain ngucapin terima kasih ke Yuri karena udah nyelamatin dia 2 kali dan manggil dia sebagai penyelamatnya, yang bikin Yuri jadi malu-malu. Ursula yang udah gak sabar dengan godaannya Ain, langsung nyuruh dia pergi secepatnya. Tapi Yuri ngelanjutin dan bilang kalau dia bakal mati lagi kalau keluar. Soalnya situasinya di luar sana di dungeon sangat berbahaya. Ursula balas bahwa luka-lukanya itu bukan urusan mereka.
Tapi Yuri ngotot, minta Ursula buat melakukan sesuatu supaya Ain bisa kembali dengan selamat. Sebagai penjaga pohon dunia, Ursula nggak bisa pergi jauh dari sini. Itulah kenapa dia nggak bisa nganterin Ain keluar. Lagi pula, sihir teleportasi juga nggak bisa dipakai di dalam dungeon. Jadi Ursula pikir mereka nggak bisa bantu Ain dengan cara apapun. Yuri jadi sedih banget dan mulai menangis, nunjukin betapa dia peduli sama Ain, dan dia juga nggak mau lihat ibunya kecewa. Melihat itu, Ursula akhirnya memutuskan untuk melatih Ain, biar dia cukup kuat buat bisa keluar sendiri. Yuri ngucapin terima kasih ke ibunya, dan Ain juga ngucapin terima kasih ke mereka berdua, sambil tiba-tiba memeluk mereka, yang bikin mereka berdua jadi bingung dan malu. Tanpa buang-buang waktu, Ursula yang ngaku sebagai penjaga terkuat, langsung mulai melatih Ain dan bawa dia balik ke dungeon, sambil nyuruh dia buat pakai kekuatan mata espiritnya untuk melihat apa yang ada di jalan gelap yang suram itu. Dengan bantuan Ursula, Ain berhasil membuka kekuatan mata espiritnya, dan ketika dia buka mata, jalannya jadi terang banget kayak siang hari. Setelah itu, Ursula langsung cari masalah sama monster kelawar bermata satu dan nyuruh Ain buat menghindari gerakan cepatnya yang ngeselin itu sebagai bagian dari pelajaran latihannya. Meskipun awalnya terasa mustahil, dengan instruksi dari Ursula, Ain mulai memperhatikan gerakan monster itu pakai mata espiritnya. Tapi itu aja nggak cukup untuk menghindari serangan yang datang. Dan sebagai hasilnya, dia kebanyakan ngalamin kerugian karena telinga kanan terluka lagi, sampai hampir pingsan karena kehilangan darah yang berlebihan. Ursula langsung nyembuhin luka-lukanya pakai setetes air pohon dunia, sambil dengan senyuman jahat bilang ke Ain untuk terus merasakan penderitaan, karena dia harus kerja keras sampai mati kalau mau menguasai kemampuannya. Walaupun terdengar kejam, Ain bangkit lagi, memperhatikan serangan monster yang datang. Dan dia belajar kalau monster itu bakal nyerang kaki kirinya dalam 5 detik. Jadi dia langsung menghindar. Dia jadi terlalu excited karena berhasil, tapi akhirnya malah terluka lagi. Untungnya dia tetap semangat buat belajar. Setelah seminggu berlatih, kepala Ain masih terasa buntu, karena dia kesulitan beradaptasi dengan gerakan cepat dan tindakan untuk menyelamatkan diri dari binatang buas itu. Tapi, seiring berjalannya waktu, dia mulai belajar cara untuk menilai kekuatan monster itu, dan jadi sadar akan momen berikutnya, sehingga Ain sekarang bisa menghindari banyak serangan dari monster itu. Dia nanya ke Ursula di tengah latihannya untuk menilai kinerjanya. Dan disinilah si anak bodoh itu mengalami nasib seperti sebelumnya. Dia diserang di punggungnya karena dia terlalu terpaku pada hal lain. Ursula yang super cuek malah nggak terganggu. Sebaliknya, dia tampak menikmati semua ini dan nggak bisa berhenti menikmati penderitaan Ain. Dia langsung nyembuhin Ain dan mengeceknya karena terlalu bangga dengan pencapaian kecil. Dia juga berpikir bahwa kalau Ain melalui lebih banyak rasa sakit, dia bakal belajar lebih cepat. Begitu selesai nyembuhin dia, Ursula langsung gak buang-buang waktu dan minta Ain ke tahap latihan berikutnya, yang harusnya dia sudah bisa mengalahkan Gremlin. Ain segera mencoba menghindar, bilang itu terlalu cepat dan dia gak yakin bisa mencapainya. Ursula manggil Ain bodoh dan bilang dia gak butuh pendapatnya. Dia juga sangat sadar kalau Ain itu pemalas, jadi cara terbaik ya harus dipaksa. Setelah itu, dia nyuruh Ain buat pakai mata sihirnya dan ngasih dia sebatang pedang kayu. Ternyata, Yuri yang bikin pedang dari cabang pohon itu karena mau bantu Ain dengan cara lain. Dia khawatir sama Ain dan seberapa keras proses latihannya nanti. Setelah itu, Ursula kasih pedang itu ke Ain dan nyuruh dia untuk melanjutkan latihannya segera. Tapi, di percobaan pertama untuk menyerang monster, Ain gagal. Soalnya, dia pikir cuma perlu menilai kekuatan monster itu untuk bisa ngalahin dia. Dia sampai lupa perhitungannya, dan monster itu bisa lepas dari serangannya, sadar kalau dia di posisi yang kurang menguntungkan. Ursula langsung ngingetin supaya Ain bisa ngumpulin tenaganya
dan pastiin dia bisa ngalahin monster itu. Dengan semangat yang ada, Ain berusaha sekuat tenaga untuk mengalah monster itu, sambil nyari cara untuk menilai kekuatannya dan juga mempercepat serangan dari dirinya sendiri. Akhirnya, dia berhasil ngebanting makhluk itu pakai pedang kayunya, dan di serangan pertama, monster itu jatuh ke tanah, sampai hancurkan lantai dengan berat badannya yang super berat. Ain kaget banget lihat monster itu kalah dengan mudahnya. Dia sangka bakal butuh usaha lebih buat ngalahin si monster itu. Setelah menyelesaikan ini, Ursula nggak kelihatan puas, jadi dia kasih Ain latihan lagi, yaitu pastiin dia bisa mengalahkan banyak monster sekaligus. Meskipun itu bikin dia takut banget, Ain berhasil ngalahin semuanya. Dia terlihat sangat senang setelah berhasil ngelewatin itu, dan melihat kemajuannya dalam latihan, Ursula memutuskan untuk nyiapin sesuatu yang lebih gila dan menantang buat dia. Tapi sebelum itu, Ursula menjelaskan kemampuan asli dari mata barunya, dan dengan begitu, dia minta Ain buat menilai monster yang telah dia bunuh dan mengambil kekuatannya. Setelah melakukan ini, ada perubahan pada gerakan ototnya, dan dia mulai berlari sangat cepat. Tapi dia terluka karena itu, tetapi wanita brutal ini terus menyembuhkannya lagi. Ursula juga nyuruh dia lari keliling tempat itu 1000 kali untuk memastikan dia bisa meregangkan ototnya dengan baik. Tanpa sadar kalau sebenarnya dia lagi bantu Ain jadi lebih kuat. Ain pun nyebutnya sebagai iblis sialan yang gak berguna dan penyihir jahat sambil lari kayak orang gila di sekitar tempat itu. Ini terus berlanjut sampai dia benar-benar jadi kuat. Setelah menyelesaikan latihan yang menyiksa itu, dia bisa menunjuk ototnya dan merasa sangat bertenaga. Sekarang, dia udah punya keberanian buat bilang ke Ursula kalau dia merasa bisa ngalahin monster beruang waktu itu. Ursula sih cuma bilang jangan sesumbar dan sombong. Kemudian Ain diperbolehkan melihat dan mengkopi kemampuan sihir Ursula. Kemudian beberapa hari berikutnya, dia latihan menggunakan sihir. Karena dia bukan berasal dari kelas penyihir, dia selalu kehabisan mana sihirnya, dan terus selalu dipulihkan lagi oleh Yuri. Saat dirasa kemampuannya sudah cukup, Ursula nyiapin dia untuk bertarung melawan beruang yang udah ngebunuh dia sebelumnya. Makhluk ini benar-benar besar sekali, orang pasti berpikir itu bakal menghancurkannya. Ain awalnya takut sama kekuatan monster itu, karena dia pernah mati di tangan monster ini. Dia jadi butuh waktu untuk menghadapinya. Namun setelah banyak latihan dan ketelitian, dia berhasil ngalahin makhluk itu tanpa stres sama sekali. Setelah ngelakuin serangan yang sangat kuat, dia sampai susah percaya kalau dia baru aja belajar rahasia buat ngebunuh makhluk-makhluk mengerikan. Dan pastinya dia sangat senang karena udah membalas dendam pada monster yang udah mainin hidupnya. Ain merasa sangat senang atas kemenangannya dan berkata apakah beruang ini selemah itu. Namun dia berpikir ulang bukan beruangnya yang lemah, melainkan dia yang sudah semakin kuat.